Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Senja Putri Merlin dengan NIM 18231061. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran STEM PJBL terhadap keterampilan berpikir kritis siswa pada materi pesawat sederhana. Nah, tugas ini merupakan tugas mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Bapak Dr. Febrianto MPD. Selanjutnya, yaitu metodologi penelitian. Ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah metodologi penelitian dengan proposal saya yang saya beri judul yaitu pengaruh model pembelajaran STEM PJBL terhadap keterampilan berpikir kritis siswa pada materi sederhana. Di proposal saya ini ada 3 bab. Yang pertama ada bab pendahuluan, ada bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metodologi penelitian. Nah, yang pertama kita masuk ke bab 1. Untuk latar belakangnya dimulai dari abad 21. Pada saat ini kita sudah memasuki abad 21 yang merupakan abad dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat, hampir di seluruh dunia atau global. Hal ini dapat memicu peningkatan persaingan atau kompetisi yang sangat ketat antar negara yang berdampak pada globalisasi dunia. Pendidikan merupakan selanjutnya pendidikan, yaitu pendidikan memiliki pengaruh yang besar terhadap kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan. Untuk itu, pendidik abad 21 haruslah mampu membelajarkan pembelajaran yang dapat membuat konsep-konsep sains dapat diimbangi dengan kemampuan serta keterampilan sains yang baik. Selanjutnya yaitu pembelajaran sains. Pembelajaran sains ini menurut Anderson menyatakan bahwa pembelajaran sains pada abad 21 ini idealnya diarahkan pada 4C, yaitu kreativitas, berpikir kritis, kolaborasi, dan komunikasi. Selanjutnya berpikir kritis. Berpikir kritis ini berpotensi untuk membentuk manusia berkualitas karena kemampuan ini sangat penting perannya dalam membantu siswa untuk memecahkan masalah. Dan kita dengan kompetensi sumber daya manusia saat ini menuntut agar sumber daya manusia di Indonesia memiliki keterampilan. Nah, memperhatikan keadaan tersebut diperlukan reformasi di bidang pendidikan yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di era teknologi dan informasi ini melalui pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Nah, salah satunya dengan memperlakukan pembelajaran dengan pendekatan STEM, Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematika. Nah, pendekatan STEM ini adalah pendekatan yang menunjuk kepada 4 komponen ilmu pengetahuan, yaitu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika. Penerapan pendekatan STEM dapat membantu mengembangkan pengetahuan, membantu menjawab pertanyaan berdasarkan penyelidikan, dan dapat membantu siswa untuk mengkreasi suatu pengetahuan baru. Nah, penerapan pendidikan STEM dalam implementasinya mengintegrasikan 4 aspek STEM, yaitu sains, teknologi, engineering, dan matematik, sehingga dapat membuat peserta didik belajar lebih relevan, merangsang munculnya pengalaman bermakna, mendorong peserta didik untuk berpikir tingkat tinggi dan memecahkan masalah, serta meningkatkan retensinya. Nah, pembelajaran sains yang sesuai dengan pendekatan STEM dapat dilakukan dengan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Model pembelajaran PJBL ini menekankan belajar kontekstual melalui kegiatan-kegiatan yang kompleks seperti memberi kebebasan pada siswa untuk bereksplorasi, merencanakan aktivitas belajar, melaksanakan proyek serta secara kolaboratif, dan pada akhirnya menghasilkan suatu hasil. Nah, karakteristik model pembelajaran PJBL ini dengan model PJBL yang terintegrasi dengan pendekatan STEM, maka
Terbentuklah STEM PJBL. Nah, STEM PJBL ini terdapat persamaan, namun STEM PJBL lebih menekankan pada proses mendesain. Desain proses adalah pendekatan sistematis dalam mengembangkan solusi dari masalah dengan well-defined outcome. Proses pembelajaran STEM PJBL dalam membimbing siswa terdiri dari 5 langkah. Setiap langkah bertujuan untuk mencapai proses secara spesifik. Nah, berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan tadi, maka saya mengambil judul pengaruh model pembelajaran STEM PJBL terhadap keterampilan berpikir kritis siswa pada materi pesawat sederhana. Selanjutnya kita masuk ke identifikasi masalah. Nah, untuk identifikasi masalahnya ada 4, yaitu sistem pembelajaran yang belum menggunakan inovasi baru. Yang kedua, proses pembelajaran yang kurang menarik. Yang ketiga, masih kurangnya pengetahuan siswa karena menggunakan model pembelajaran ceramah saja. Dan kegiatan pembelajaran yang belum dapat meningkatkan berpikir kritis siswa. Nah, untuk pembatasan masalahnya yaitu model yang digunakan dalam penelitian ini adalah project-based learning dengan pendekatan STEM. Dan yang kedua, materi yang digunakan yaitu pesawat sederhana. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pengaruh model pembelajaran STEM PJBL terhadap keterampilan berpikir kritis siswa pada materi pesawat sederhana. Dengan tujuan mengetahui pengaruh model pembelajaran STEM PJBL terhadap keterampilan berpikir kritis siswa pada materi pesawat sederhana. Nah, untuk manfaat penelitiannya yaitu ada bagi siswa. Semoga dengan adanya penelitian ini, siswa dapat menambah pengetahuan dan melatih tingkat berpikir kritisnya. Dan untuk guru, semoga dengan adanya penelitian ini dapat memotivasi guru untuk mengembangkan model pembelajaran dan menggunakan model pembelajaran yang inovatif yang dapat meningkatkan tingkat berpikir kritis siswa. Nah, untuk sekolah, semoga dengan adanya penelitian ini, sekolah lebih dapat meningkatkan kreativitas guru dalam menggunakan model pembelajaran yang baru. Nah, kita masuk ke bab 2. Bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu kurikulum 2013. Kurikulum dipandang sebagai suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf pengajarnya. Itu menurut Nasution 2006. Nah, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Itu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nah, dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana yang merupakan pedoman dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, selanjutnya itu pembelajaran IPA. Ilmu pengetahuan alam adalah mata pelajaran yang berkaitan dengan mengetahui alam secara sistematis. Nah, pendidik itu menurut Fajar tahun 2012. Nah, pendidikan sains diarahkan untuk mencari tahu dan melakukan sesuatu sehingga dapat membantu siswa untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang alam sekitar. Menurut Rahayu DKK tahun 2012. Nah, dapat kita simpulkan bahwa IPA merupakan salah satu mata pelajaran di sekolah yang mempelajari gejala-gejala alam yang meliputi makhluk hidup dan makhluk tak hidup atau sains tentang kehidupan dan sains tentang dunia fisik. Nah, selanjutnya yaitu konsep dan pengertian STEM. Yang pertama yaitu pengertian STEM. Menurut Kelly dan Knowles tahun 2016 mendefinisikan STEM sebagai pendekatan untuk mengajarkan 2 atau lebih subjek STEM yang terkait dengan praktik secara autentik sehingga dapat meningkatkan minat belajar peserta didik. Selanjutnya, menurut Sanders tahun 2009 menjelaskan bahwa STEM merupakan suatu pendekatan yang mengeksplorasi 2 atau lebih subjek STEM serta 1 atau lebih mata pelajaran yang ada di sekolah. Nah, dapat kita simpulkan bahwasanya pembelajaran dengan pendekatan STEM dapat melatih peserta didik untuk menerapkan ilmu yang dipelajari di sekolah dengan fenomena yang
terjadi dalam dunia nyata. Nah, yang kedua itu pendekatan pendidikan STEM. Pendekatannya ada pendekatan silo STEM, ada pendekatan STEM ternama, dan pendekatan STEM terintegrasi. Nah, STEM sebagai pendekatan dalam pembelajaran yaitu desain engineering, inquiry science, dan literasi teknologi, serta berpikir secara matematika. Untuk kelebihan sendiri, kelebihan pendekatan STEM ini dapat menumbuhkan pemahaman tentang hubungan antara prinsip, konsep, dan keterampilan domain disiplin tertentu. Yang kedua, membantu peserta didik untuk mengalami dan memahami dan mengalami proses pendidikan ilmiah. Yang ketiga, mendorong kolaborasi, pemecahan masalah, dan saling ketergantungan dalam kerja kelompok. Yang keempat, memperluas pengetahuan peserta didik, diantaranya pengetahuan matematika dan ilmiah. Nah, implementasi STEM dalam IPA, subjek IPA, sains, dan matematika dapat diintegrasikan dalam pembelajaran di Indonesia, khususnya pada jenjang sekolah menengah pertama. Pengintegrasian pendekatan STEM pada kedua subjek tersebut berpatokan pada kompetensi dasar masing-masing subjek, sehingga dalam suatu pembelajaran akan tercapai dua kompetensi sekaligus. Selanjutnya yaitu model PJBL, Project Based Learning. Model pembelajaran berbasis proyek merupakan pembelajaran inovatif yang berpusat pada peserta didik dan menetapkan guru sebagai motivator dan fasilitator, di mana peserta didik diberi peluang bekerja secara otonom mengkonstruksi belajarnya. Langkah-langkahnya yaitu ada pertanyaan esensial, selanjutnya ada perencanaan aturan pengerjaan proyek, yang ketiga yaitu membuat jadwal aktivitas, yang keempat ada memonitoring perkembangan proyek, dan yang terakhir yaitu ada evaluasi pengalaman. Untuk kelebihan model PJBL sendiri itu dapat meningkatkan motivasi siswa, membuat siswa lebih aktif, dan dapat meningkatkan kolaborasi siswa antar siswa, dan meningkatkan keterampilan siswa, serta suasana belajar lebih menyenangkan. Untuk kelemahannya sendiri, model PJBL ini memerlukan banyak waktu dalam pengerjaannya, serta pertambahan biaya, serta guru lebih nyaman dengan kelas yang tradisional, sehingga sulit untuk mengaplikasikannya kepada guru yang sudah nyaman dengan kelas tadi. Selanjutnya itu banyak peralatan yang disediakan, serta masih rendahnya keseriusan siswa dalam melakukan pengerjaan proyek. Nah, untuk langkah-langkah STEM PJBL, yang pertama yaitu ada reflection, dan yang kedua ada research, yang ketiga ada discovery, dan yang keempat ada application, yang kelima ada communication. Nah, untuk reflection ini tujuan dari tahap pertama untuk membawa peserta didik ke dalam konteks masalah dan memberikan inspirasi kepada peserta didik agar dapat segera mulai menyelidiki atau menginvestigasi. Nah, yang kedua, ya research. Tahap kedua adalah bentuk penelitian peserta didik. Guru memberikan pembelajaran sains, memilih bacaan, dan metode lain untuk mengumpulkan sumber informasi yang relevan. Yang ketiga yaitu discovery. Tahap penemuan umumnya melibatkan proses menjembatani research dan informasi yang diketahui dalam penyusunan proyek. Nah, yang keempat itu application, atau pada tahap aplikasi tujuannya untuk menguji produk atau solusi dalam memecahkan masalah. Dan yang kelima itu komunikasi. Komunikasi pada tahap akhir dalam setiap proyek dalam membuat produk dengan mengkomunikasikan antar teman maupun lingkungan kelas. Nah, itulah 5 langkah-langkah STEM PJBL. Selanjutnya yaitu kelebihan STEM PJBL. Yang pertama untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir teknologi. Yang ketiga, yaitu merancang solusi masalah.
Dan yang keempat, meningkatkan kemampuan literasi. Dan kelima, bersifat dinamis. Serta kekurangannya itu menuntut guru lebih kreatif dan inovatif dalam melaksanakan pembelajaran. Yang kedua itu membutuhkan modal finansial yang tidak sedikit. Nah, selanjutnya itu berpikir kritis. Menurut Fisher tahun 2008, definisi dari berpikir kritis adalah sebagai proses aktif karena melibatkan tanya jawab yang berpikir tentang pemikiran diri sendiri. Nah, menurut Gunawan tahun 2003, berpikir kritis ini adalah kemampuan untuk berpikir pada level yang kompleks dan menggunakan proses analisis dan evaluasi. Nah, dari pendapat ahli tentang berpikir kritis, maka dapat disimpulkan bahwa berpikir kritis ini meliputi dua langkah besar, yaitu melakukan proses berpikir nalar dan diikuti dengan pengambilan keputusan. Selanjutnya itu materi pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah alat sederhana yang memudahkan aktivitas manusia. Nah, pesawat sederhana ini dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu ada pengungkit atau tuas, ada yang kedua bidang miring, ada katrol, dan roda berporos. Itu merupakan materi singkat yang akan dibahas nantinya. Yang selanjutnya itu tentang penelitian relevan. Nah, pada penelitian yang relevan, saya peneliti sebelumnya itu tentang pengaruh model pembelajaran STEM PJBL terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa dan pada materi pencemaran lingkungan. Itu pada penelitian Yasir 2019. Selanjutnya yaitu penelitian Farah tahun 2017, Chain Teknologi Engineering dan Mathematics Project Based Learning pada pembelajaran sains. Itu merupakan patokan saya membuat proposal ini. Selanjutnya itu kerangka berpikir. Nah, pada kerangka berpikir ini di kurikulum 2013 tentu saja terdapat pembelajaran IPA. Nah, pada pembelajaran IPA ini biasanya menggunakan pendekatan STEM dan juga model pembelajar PJBL. Nah, pembelajaran IPA ini masih banyak menggunakan model lain, tetapi di sini saya menggunakan pendekatan STEM dan model PJBL. Nah, dengan pendekatan STEM dan model PJBL ini terdapatlah model STEM PJBL yang baru dengan materi yang saya angkat yaitu pesawat sederhana. Selanjutnya yaitu hipotesis. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu ada pengaruh model pembelajaran STEM PJBL terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Yang kita masuk ke bab 3. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Nah, jenis penelitian berupa penelitian eksperimen dengan model kuasi eksperimen. Dan desain yang saya gunakan yaitu pretest, post-test, control group design. Nah, pada jenis penelitian tadi, pada penelitian ini, peserta didik dikelompokkan menjadi 2 kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, kelas eksperimen adalah kelas yang diberi perlakuan yaitu penerapan model STEM PJBL. Sedangkan dalam kelas kontrol tanpa menggunakan model pembelajaran STEM PJBL. Nah, penelitian ini menggunakan desain ulang pretest, post-test, control group design, yaitu bentuk eksperimen yang dilakukan randomisasi terhadap 2 kelompok, yaitu kelas kontrol dan kelas eksperimen. Desain ini dilakukan dengan jalan melakukan pengukuran atau observasi awal sebelum dan setelah perlakuan diberikan pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Nah, selanjutnya definisi operasionalnya. Project based learning itu adalah model pembelajaran yang berbasis proyek, sehingga dapat mengembangkan potensi atau kemampuan yang dimiliki siswa. Yang kedua yaitu pendekatan STEM adalah akronim dari Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematik yang menggabungkan keempat subjek menjadi satu pelajaran yang didasarkan pada hubungan antar subjek dan masalah kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu model pembelajaran konvensional dengan metode ceramah
adalah pembelajaran yang lebih banyak didominasi oleh guru. Yang keempat, kemampuan berpikir kritis adalah kemampuan berpikir pada level yang kompleks dan menggunakan proses analisis dan evaluasi informasi. Kita masuk ke populasi dan sampelnya. Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Tanjung Mutiara tahun pelajaran 2021-2022 yang terdiri dari 5 kelas dalam jumlah sebanyak 161. Nah, sedangkan sampelnya di sini dari keseluruhan populasi dapat dinyatakan sampel penelitian ini adalah bagian yang mewakili karakteristik populasi. Nah, sampel yang terdapat penelitian ini terdiri atas kelas eksperimen dan kelas kontrol. Teknik yang digunakan yaitu teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling ini merupakan suatu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Nah, dari pertimbangan tertentu yang dilakukan dalam pengambilan sampel berdasarkan nilai rata-rata UAS IPA semester 2, siswa kelas 8 yang hampir sama pada 2 kelas. Nah, sampel yang mewakili yaitu kelas 82 sebanyak 31 orang dan kelas 84 sejumlah 30 orang. Selanjutnya itu ada variabel dan data. Variabelnya terdiri dari variabel bebas, yaitu pembelajaran STEM PJBL, dan variabel terikat dengan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Nah, untuk datanya, data merupakan kumparan fakta yang diperoleh dari suatu pengukuran yang didasarkan pada fakta yang akurat. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diambil dari tes tertulis dari kompetensi pengetahuan yang telah menggunakan model pembelajaran STEM PJBL. Sedangkan data sekundernya diambil dari guru IPA kelas 8. Selanjutnya instrumen penelitian. Instrumen penelitiannya ada 3. Yang pertama yaitu tes objektif. Nah, kemampuan berpikir peserta didik pada materi pesawat sederhana dengan menggunakan model STEM PJBL. Nah, peneliti menggunakan instrumen tes dalam bentuk pretest dan post-test pada kelas eksperimen dan kontrol. Selanjutnya itu ada lembar observasi. Kegiatan pengambilan data melalui mengamati secara langsung disebut dengan lembar observasi. Peneliti menggunakan lembar observasi dengan keterlaksanaan model pembelajaran STEM PJBL untuk mengetahui kegiatan selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, selanjutnya itu ada LKPD. Panduan dalam proses pembelajaran di kelas eksperimen yang terdapat permasalahan melalui sintak model pembelajaran STEM PJBL dan berpikir kritis tadi peneliti menggunakan LKPD atau lembar kerja siswa. Selanjutnya itu ada validasi dan analisis. Yang pertama itu validasi butir soal. Sebuah item dikatakan valid apabila mempunyai dukungan serta tes memiliki valid yang tinggi jika hasilnya sesuai dengan kriteria. Penelitian menggunakan validasi isi bertujuan untuk menghitung sejauh mana peserta didik menguasai materi pelajaran yang telah disampaikan. Selanjutnya, yang kedua, reliabilitas. Reliabilitas ini adalah pengumpulan data yang terpercaya karena instrumen tersebut sudah dikatakan baik. Nah, kriteria tingkat reliabilitas itu ada 5, yaitu sangat tinggi, tinggi, cukup, rendah, dan sangat rendah. Selanjutnya yaitu indeks kesukaran. Bermutu atau tidaknya butir-butir item soal dapat diketahui dari derajat kesukaran atau taraf kesulitan yang dimiliki oleh masing-masing butir item soal. Nah, klasifikasi indeks kesukaran soal ini ada 3. Yang pertama 1 sampai 0,30 itu sukar. Yang kedua 0,30 sampai 0,70 itu sedang.
Nah, 0,70 sampai 1 itu mudah. Selanjutnya itu daya pembeda. Daya pembeda ini merupakan suatu indikator untuk menentukan apakah tes hasil belajar yang dibuat dapat membedakan peserta didik berkemampuan tinggi dengan peserta didik berkemampuan rendah. Nah, tingkat daya pembeda itu ada 4, yaitu ada baik sekali, baik, cukup, dan buruk. Yang selanjutnya itu kualitas pengecoh. Nah, pada soal objektif, ada opsi yang terdapat suatu jawaban yang benar dan beberapa jawaban yang salah sebagai pengecoh. Jika semakin banyak tes peserta didik yang memilih pengecoh, maka distraktor dapat menjelaskan fungsinya dengan baik. Nah, selanjutnya itu prosedur penelitian. Yang pertama itu ada tahap persiapan. Tahap persiapan ini kita akan melakukan observasi, selanjutnya menentukan masalah penelitian untuk membuat proposal, dan menentukan jadwal dan mempersiapkan surat penelitian, menentukan populasi dan sampel, mempersiapkan perangkat, RPP, dan lainnya, menyusun instrumen penelitian, mempersiapkan uji tes, uji soal tes, berkemampuan berpikir kritis, dan melakukan uji coba dengan validitas dan reliabilitas. Selanjutnya itu ada tahap pelaksanaan. Nah, tahap pelaksanaannya ini, pertemuan pertama peneliti melakukan pretest. Nah, pertemuan 2 sampai ke 4 melakukan pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran STEM PJBL. Di pertemuan ketiga, di pertemuan kelima peneliti melakukan post-test. Dan selanjutnya itu teknik analisis. Teknik analisis data dalam penelitian dilakukan secara statistik inferensial adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Untuk menguji pengaruh model pembelajaran STEM PJBL terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas 8 di SMP N1 Utara dalam memahami pesawat sederhana. Yang pertama itu ada uji prasyarat. Uji prasyarat ini terbagi menjadi uji normalitas, merupakan serangkaian data untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Jika data diketahui berdistribusi normal, maka menggunakan uji statistik parametrik. Sedangkan bila tidak berdistribusi normal, maka melakukan uji statistik non-parametrik. Nah, yang kedua itu uji homogenitas. Uji homogenitas merupakan objek yang diteliti yang mempunyai varian yang sama atau berbeda. Peneliti menggunakan SPSS versi 24 untuk menguji sebaran data dua varian atau lebih. Selanjutnya yaitu ada menentukan tingkat kemampuan peserta didik berdasarkan indikator kemampuan berpikir kritis. Dan selanjutnya itu ada data hasil lembar kerja peserta didik. Selanjutnya itu ada uji hipotesis. Peneliti melakukan uji hipotesis terhadap data pretest dan post-test pada data pretest untuk melihat perlakuan awal apakah layak digunakan peneliti atau tidak. Sedangkan post-test untuk melihat apakah terpengaruh model pembelajaran STEM PJBL terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik. Nah, sampai di situ presentasi proposal saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.